Pernah nggak sih kamu lagi curhat, cerita soal masalah hidup, tiba-tiba orang yang kamu ajak ngobrol malah nimbrung dengan cerita yang lebih menyedihkan? Kamu cuma mau ngeluarin unek-unek, cari dukungan, tapi dia malah ngegas. Kamu mah masih mending. Lah, segitu doang. Bukannya empati, yang ada malah kayak lomba siapa yang paling menderita. Jujur saja, ini kebiasaan yang ngeselin banget. Rasanya kayak kita baru saja buka hati, tapi langsung ditutup paksa sama orang lain yang ngerasa lebih layak dikasihani. Kenapa orang suka adu nasib? Kenapa mereka nggak bisa sekedar mendengarkan dulu? Kasih dukungan, atau ya minimal diem saja kalau nggak bisa bantu? Masalahnya, ada banyak orang yang ngerasa hidup itu kayak kompetisi sengsara. Kalau dia lebih susah, artinya dia lebih kuat. Kalau dia lebih sering kena musibah, artinya dia lebih pantas dikasihani. Ada semacam kebanggaan dalam kesulitan, kayak hidup yang berat itu semacam trofi yang harus dipamerin. Ini bukan sekedar kebiasaan, tapi mentalitas. Ada istilah psikologi yang cocok buat ini, victim mentality. Orang-orang dengan mentalitas korban selalu merasa mereka adalah pihak yang paling dirugikan dalam hidup, dan mereka butuh pengakuan akan penderitaan mereka. Jadi, pas ada orang curhat, alih-alih merespon dengan empati, mereka malah melihat itu sebagai kesempatan untuk nunjukin kalau hidup mereka lebih susah. Ini bukan soal nggak peduli, tapi soal kebutuhan eksistensi. Mereka ingin dianggap kuat, tabah, dan pantas dikasihani dalam waktu yang bersamaan. Orang yang suka adu nasib biasanya punya masalah dengan empati. Mereka tidak benar-benar mendengarkan, mereka cuma menunggu giliran bicara. Ada teori dalam psikologi sosial yang bisa ngejelasin ini, yaitu spotlight effect. Orang cenderung menganggap hidup mereka sebagai pusat perhatian dan menganggap masalah mereka lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Buat mereka, curhatan orang lain itu cuma trigger buat ngomongin diri sendiri. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena mereka terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Di kepala mereka, yang penting adalah apa yang mereka alami, bukan apa yang orang lain rasakan. Padahal, esensi dari komunikasi yang sehat itu mendengar. Mendengar itu ada seninya sendiri, dan itu langka sekali orang yang bisa. Tapi nyatanya, banyak orang lebih peduli buat diakui daripada mendengarkan. Makanya, jangan heran kalau curhat malah berujung jadi ajang kompetisi penderitaan. Salah satu bentuk adu nasib yang lebih menyebalkan lagi adalah nyinyiran. Misalnya, kamu curhat tentang capek kerja, tiba-tiba ada yang nyeletuk, makanya dulu kuliah yang bener. Alih-alih kasih dukungan atau minimal diem saja kalau nggak bisa bantu, mereka malah nyerang dengan nyinyiran. Kenapa begitu? Karena nyinyir itu lebih gampang daripada memahami, lebih mudah ngejudge daripada mikir. Buat benar-benar mendengar dan mengerti orang lain, kita butuh usaha. Tapi buat nyinyir, tinggal asal ngomong saja. Makanya, banyak orang lebih memilih ngejudge daripada berempati. Ini ada hubungannya sama superiority complex, kondisi psikologis di mana seseorang merasa lebih baik daripada orang lain sebagai mekanisme pertahanan buat nutupin insekuritas mereka sendiri. Jadi, daripada ngaku kalau mereka juga punya masalah dan ikut empati, mereka lebih milih buat nyindir. Dengan begitu, mereka merasa lebih superior. Sebenarnya, kalau kita gali lebih dalam, orang yang suka adu nasib itu bukan sekedar kurang empati atau suka nyinyir saja. Lebih dari itu, mereka haus validasi. Mereka pengen diakui, didengar, dan dipahami, tapi dengan cara yang bisa dibilang kurang bijak. Bukannya membangun hubungan dengan komunikasi yang sehat, mereka malah menjatuhkan orang lain biar mereka bisa merasa lebih tinggi. Ironisnya, semakin sering mereka ngelakuin ini, semakin jauh orang-orang dari mereka. Siapa juga yang mau curhat ke orang yang ujung-ujungnya malah bikin kita makin capek. Akhirnya, mereka malah makin terjebak dalam lingkaran setan. Haus validasi, nggak dapat perhatian yang mereka mau, lalu makin cari perhatian dengan cara yang salah. Jadi, ngapain curhat ke orang yang suka adu nasib? Kalau kamu sering ketemu orang yang kayak gini, satu-satunya cara biar nggak capek mental adalah pilih-pilih tempat curhat. Nggak semua orang layak buat dengerin cerita kita. Ada orang yang emang cuma mau ngejatuhin. Ada yang sekedar kepo. Dan ada yang emang nggak peduli. Kalau udah sering ketemu orang yang responnya cuma, kamu mah mending, mungkin saatnya cari orang lain yang bisa beneran dengerin. Kebiasaan adu nasib ini membuat banyak orang milih curhatnya ke AI, ChatGPT misalnya. Cukup ironis memang. Karena pada akhirnya, curhat itu bukan soal siapa yang menderita. Curhat itu soal berbagi, didengar, dan dipahami. Kalau ada orang yang nggak bisa ngasih itu, ya udah, itu termasuk toksik kan?